Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo learners, pada video ini kita akan membahas learning organization pada PT Unilever Indonesia. Yuk simak. Kami dari tim A yang beranggotakan Dafasya Zaki Muhammad, Lydia Selina, Nabila Febriana, Prawida Oktaviani, dan Sakinah Wulandari. Konsep learning organization secara umum merupakan suatu kemampuan organisasi untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran, self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Manfaat learning organization dalam perusahaan. 1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan baru dan unik melalui eksperimentasi, perbaikan, dan inovasi dalam kegiatan internal organisasi. 2. Mencari cara inovatif untuk menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan bisnis. 3. Mendukung individu dan organisasi agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 4. Membuat keputusan-keputusan, terutama keputusan tidak terprogram, secara lebih kreatif. Mari kita bahas. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose, tujuan mulia. Purpose merupakan jantung dari segala yang kami lakukan, baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Setelah lebih dari 87 tahun, purpose kami tidak pernah berubah. Kami ingin menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah untuk dimiliki. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Subsistem Unilever menurut Peter Senge. 1. Sistem thinking. Planet dan society kami adalah perusahaan dengan merek dan karyawan yang memiliki tujuan jelas untuk menjadikan kehidupan berkelanjutan sesuatu yang lumrah. Dan kami bertekad untuk membuktikan bahwa model bisnis kami yang diarahkan oleh tujuan serta sesuai dengan masa depan, menyuguhkan kinerja yang unggul. 2. Personal mastery, yaitu membangun organisasi yang purpose-led, berpegang pada tujuan mulia dan future fit, mampu bersaing di masa depan. Unilever fokus untuk mengembangkan kapabilitas yang tangkas, melakukan transformasi digital, serta mengembangkan karyawan dengan membekali pengetahuan secara terus-menerus. Hingga memiliki 149.000 karyawan di seluruh dunia, di 54 negara kami menjadi perusahaan FMCG pilihan nomor 1. 50/50 kesetaraan gender terjadi di semua manajemen kami. Dan 93% dari para pemimpin kami merupakan penduduk lokal. 3. Mental models, yaitu dengan peningkatan standar hidup, dengan memastikan bahwa setiap orang yang secara langsung menyediakan barang dan jasa kepada Unilever akan mendapatkan setidaknya upah atau penghasilan yang layak pada tahun 2030, serta membantu 5 juta usaha kecil dan menengah dalam rantai nilai retail kami, kembangkan bisnis mereka melalui akses ke keterampilan, keuangan, dan teknologi pada tahun 2025. 4. Building shared vision, yaitu dengan menggunakan strategi The Unilever Compass dengan meningkatkan kesehatan planet, dengan melakukan tindakan untuk iklim, melindungi dan memulihkan alam, dan dunia bebas limbah. Selain itu dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan, dengan cara meningkatkan gizi positif dan kesehatan serta kesejahteraan. Selanjutnya dengan membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Dengan adanya kesetaraan, keberagaman, dan inklusi, meningkatkan standar hidup, serta masa depan pekerjaan. 5. Team learning. Komitmen Unilever terhadap hak masyarakat atas tempat kerja yang aman dan sehat dijelaskan dalam keamanan di tempat kerja dan kesejahteraan karyawan.
Cara Unilever mengatasi risiko hak asasi manusia ketika produk Unilever bersumber, diproduksi, dan dijual oleh orang-orang yang bukan karyawan Unilever dijelaskan dalam Hak Asasi Manusia dalam Rantai Nilai Kami. Masa depan pekerjaan menetapkan tujuan kami untuk membekali orang-orang dengan keterampilan untuk masa depan. Pelatihan, program pelatihan 5 tahap Unilever tentang bisnis dan hak asasi manusia. Misalnya, menggunakan webinar, film, dan sesi virtual real-time untuk memberikan gambaran umum dan pelatihan mendalam tentang isu-isu tertentu di tingkat regional. Kesimpulannya, sebagai organisasi pembelajar, Unilever memiliki tujuan yang jelas untuk mendorong pertumbuhan merek berkelas dunia melalui inovasi yang cepat, berskala besar, dan menantang. Hal ini tercermin dalam teknologi yang digunakan, baik dalam proses produksi maupun dalam aspek manajemennya. Secara perlahan, PT Unilever Indonesia mampu menerapkan learning organization dalam perusahaannya. Untuk menunjang learning organization ini, Unilever menciptakan program-program pembelajaran yang menarik dan dapat dikemas dengan baik bagi karyawannya. Program-program ini adalah sharing pengetahuan, sharing informal, dan online sharing. Terbukti, PT Unilever dapat lebih berkembang karena menerapkan learning organization dalam perusahaannya. Dengan adanya learning organization ini, karyawan dapat lebih mengembangkan dirinya melalui program-program pembelajaran yang diadakan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin berkembangnya karyawan, maka perusahaan akan semakin berkembang pula karena banyak inovasi-inovasi yang tercipta. Itulah tadi pembahasan kita mengenai learning organization pada PT Unilever Indonesia. Berikut acuan yang kami gunakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.